Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa persuasif. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas struktur dan tujuan dari teks pidato persuasif. Nah, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato. Nah, adapun indikator yaitu kalian dapat menulis rancangan teks pidato persuasif yang mencakup topik, tujuan, audiens, dan pokok argumen. Nah, tujuannya diharapkan kalian setelah mengamati teks pidato persuasif, kalian dapat menulis rancangan di dalam menulis teks pidato persuasif yang mencakup topik, tujuan, audiens, dan pokok argumen. Nah, pada pertemuan pekan lalu, kalian telah mempelajari teks pidato persuasif. Ada yang masih ingat tidak apa tujuan dari teks pidato persuasif? Persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Nah, penjelasan dari Mbak Eli sangat benar ya. Tujuan dari teks pidato persuasif adalah mengajak audiens untuk melakukan sesuatu. Nah, setelah ini mari kalian mengamati contoh teks pidato persuasif ya. Silahkan. Nah, untuk kalian dapat menulis rancangan teks pidato persuasif, ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan topik. Nah, dari contoh teks pidato persuasif yang kalian tadi baca, setelah kalian cermati, adakah yang dapat menentukan topik dari teks tersebut? Saya menjaga alam. Benar, apa yang dijelaskan tadi Mbak Eli bahwa topik dari teks pidato tersebut yaitu menjaga alam. Adapun judulnya yaitu menjaga alam dengan reboisasi. Yang kedua adalah tujuan. Ada yang tahu tujuan dari teks pidato tersebut? Saya, Bu. Tujuannya adalah mengajak pembaca untuk menjaga alam dengan cara reboisasi. Baik, jawaban dari Mbak Ella benar ya. Jadi tujuannya yaitu mengajak pembaca atau pendengar untuk menjaga alam dengan cara penghijauan atau reboisasi. Yang ketiga adalah audiens. Audiens itu adalah seseorang yang kemudian yang keempat adalah pokok argumentasi. Dalam bagian ini penulis menuliskan alasan-alasan mengapa pembaca atau pendengar harus melakukan sesuatu. Nah, contohnya dalam teks yang kalian amati tadi, pokok argumen yang pertama yaitu adanya manfaat reboisasi. Kemudian paragraf selanjutnya yaitu tentang cara-cara kalian untuk melakukan reboisasi. Nah, setelah kalian mendengarkan materi dan mencermati dengan contoh yang tadi kalian telah amati, mari kita merancang teks pidato persuasif ya. Nah, di sini Ibu sudah membuat beberapa topik. Nanti kalian harus menentukan judul, tujuan, audiens, dan pokok argumen. Silahkan kalian dapat memilih. Nah, silahkan kalian buka topik yang kalian dapatkan ya. Mbak Eli dapat apa? Kesehatan. Mbak Ella? Pendidikan. Nah, Kalau lihat di buku boleh? Boleh. Bingung Kenapa?
Nah, waktu mengerjakan telah selesai ya. Nah, Ibu ingin melihat pekerjaan kalian sudah sampai mana. Silakan Mbak Ella, sudah sampai mana? Ya, Mbak Ella, topiknya tadi tentang apa? Pendidikan. Topiknya pendidikan. Judul yang telah ditemukan Mbak Ella tentang topik pendidikan apa? Budaya membaca. Baik, jadi bisa ya budaya membaca. Jadi tujuan dari Mbak Ella membuat teks pidato tentang budaya membaca yaitu mengajak pembaca untuk rajin membaca. Nah, dengan Mbak Ella merancang ini, audiens atau pembaca yang akan ditujukan itu untuk siapa? Seorang ibunya Ya, yang ditujukan kepada para siswa. baik, jadi sudah jelas ya tadi topiknya adalah pendidikan, judulnya budaya membaca, tujuannya yaitu mengajak pembaca atau pendengar untuk rajin membaca, ditujukannya kepada siswa. Nah, Mbak Eli mendapat topik kesehatan, judul yang diambil yaitu bahaya narkoba, kemudian tujuan yang disampaikan kepada audiens yaitu agar pembaca atau pendengar menjauhi narkoba dan hidup sehat. Pokok argumen ada yang sudah menulis? Ada. Sudah? Sudah. Baik, Mbak Ella argumennya apa? Pokok Manfaat membaca, fungsi membaca. ya boleh ya. Jadi argumen yang dapat disampaikan dalam pidato yaitu pertama tadi manfaat membaca dan fungsi membaca. Presentasi kalian mengerjakan rancangan teks pidato persuasif sudah bagus ya. Jadi kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu dalam merancang teks pidato persuasif kalian harus menentukan 4 pokok aspek ini ya. Yang pertama adalah menentukan topik, kemudian tujuan, audiens, dan pokok argumen. Sekian pembelajaran pada sore hari ini. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat memberikan manfaat bagi kalian tentang menulis teks pidato persuasif. Nah, mari kita tutup pembelajaran pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi